Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar Bu? Baik. Alhamdulillah. Insyaallah Bu ya, sampai menjelang hari raya nanti harapan kita sehat terus Bu ya. Ya, amin. Perkenalkan, nama saya Tamrin Rasid, pendamping sosial program Keluarga Harapan dari Pinolusian Timur, Kecamatan Pinolusian Timur, Kabupaten Pulau Mongondo Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Hari ini sesuai dengan penugasan di modul 7 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Nah, dalam modul ini sesi yang ditugaskan untuk dilakukan praktik di lapangan adalah sesi 12, yaitu mendukung pemanfaatan jamban yang sehat. Nah, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu, apa sudah dipelajari tentang sesi 11, yaitu kemarin sesuai dengan judul mendukung praktik cuci tangan pakai sabun atau CTPNS. Bagaimana Bu, ada belajar itu? Ada. Ya, alhamdulillah, nanti belajar itu karena modul ini dari modul 1 sampai terakhir tugas kita belajar sampai kepada mempraktikkan, yang intinya adalah menyangkut pencegahan dan penanganan stunting. Nah, dalam sesi 12 ini bagaimana kita mendukung pemanfaatan jamban yang sehat. Di situ ada 3 Bu ya, yaitu pertama pentingnya jamban sehat, kemudian ada 8 kriteria ya mengenai jamban yang sehat, kemudian yang poin ketiga mengidentifikasi tentang bagaimana solusi supaya ada jamban. Nah, ibu-ibu, kita bisa bayangkan ya, kalau dalam satu rumah tangga KPM itu tidak punya jamban, yang terjadi tentu proses BAB-nya itu biasa di sungai, biasa di atas tanah. Ibu-ibu tahu akibatnya. Jika BAB di sembarangan tempat karena memang tidak punya jamban, pertama air akan tercemar, kemudian menimbulkan bau, kemudian yang jelas lingkungan itu akan terganggu dan tidak sehat. Nah, terakhir, kalau sudah tercemar air, kemudian bau, lingkungan itu banyak. Biasa, contoh ini lalat bisa menghinggap di situ, kemudian masuk ke rumah kita. Kita tidak pernah lihat bahwa lalat itu membawa penyakit. Sehingga tidak heran kadang-kadang di masyarakat itu ada muncul ini diare, ada muncul ini kolera, ada muncul disentri. Nah, sesuai penelitian bahwa memang ada lalat-lalat ini membawa penyakit. Nah, itu sebabnya dari kotoran. Kemudian yang kedua, mari kita lihat ya. Kita lihat di sini ada 8 kriteria ya mengenai jamban yang sehat. Yang pertama, pembuatan jamban itu jarak 10 sampai 15 meter dari sumur. Nah, kenapa jaraknya 10 sampai 15 meter? Karena ini menghindari jangan sampai tempat buangan yang di jamban itu dia akan meresap ke sumur. Makanya dia minimal 10 sampai 15 meter. Itu kategori kriteria jamban yang sehat. Kemudian yang kedua, yaitu kotoran tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Nah, di sini banyak juga terjadi karena jamban tidak dipastikan aman sampai ada lubang-lubangnya. Di situ biasa juga ada masuk
serangga dan tikus. Nah, Ya. itu sering terjadi dan kita lihat. Nah, untuk memastikan sehat, usahakan dalam pembuatan jamban itu tidak ada serangga atau tikus yang masuk. Kemudian yang ketiga, lantai kedap air dan landai strap miring ke arah lubang penghubung. Nah, lantai kedap air dan landai. Maksudnya di sini pembuatan lantai jamban itu usahakan airnya itu pada saat jatuh air itu dia bisa mengalir, ada lubang sehingga dia tetap posisi kering. Itu yang masuk kriteria dia jamban sehat. Ada kala juga kita masuk ke misalnya tempat-tempat umum karena di situ kita lihat ada lantai jamban itu yang genang air, berarti tidak sehat. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian keempat, dinding dan atap pelindung. Ya jelas lah, kalau jamban itu kan harusnya ada dinding, kemudian ada atap. Nah, di sini juga tentu ada pintu. Nah, kemudian yang kelima, penerangan yang cukup, harus ada lampu yang cukup. Kemudian 6, ventilasi udara. Nah, jelas di jamban itu kalau dia sudah ada dinding, ada atap, tentu ada ventilasi karena itu menyangkut sirkulasi udara. Kemudian ketujuh, sumber air atau alat pembersih. Nah, jelas di situ mesti ada keran, ada timba, dan posisi air tetap tersedia di situ. Kemudian ada alat pembersih. Alat pembersih di sini biasa ada kain dan ada sabun untuk cuci tangan. Kemudian terakhir, lantai dan jamban tentu tetap dibersihkan. Nah, ini 8 kriteria untuk pembuatan jamban. Kira-kira sampai di sini Bu, ada pertanyaan Bu? Tidak ada, Tidak ada, cukup ya? dimengerti. Ya, tapi saya mengerti, paham bahwa karena ibu-ibu kan sudah beberapa kali mengikuti pelatihan. Jadi saya pikir pemahaman ini cepat dan saya akan mencoba lanjutkan ke pertanyaannya. Kemudian menyangkut kendala-kendala nanti, misalnya di KPM itu saya lihat ada yang sudah ada jamban, toh Bu toh? Ya, ada yang belum, ada yang cuma memakai jamban umum, bahkan ada yang meminjam di tetangga. Nah, ini tentu kendala. Nah, bagaimana mengusahakan supaya ada ibu-ibu yang belum memiliki jamban, kemudian dengan segala kekurangan terbatas, belum cukup uang untuk menyediakan satu jamban yang, ya jelas kalau yang begini memang ada biaya sedikit besar. Tetapi bagaimana caranya supaya ada jamban yang representatif, yang sesuai dengan kriteria ini bisa terwujud? Ada beberapa solusi, atau ada beberapa jalan keluar yang kalau ini dicoba bisa terwujud, itu jamban. Nah, apa itu Ibu? Pertama, di kampung kita ini kan ada KPM yang masuk di kelompok PKH. Ya. Kelompok PKH bisa bikin kelompok arisan jamban. Arisan jamban. Nanti dihitung berapa besarannya. Nah, itu setiap
bulan kah atau